Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan mari belajar bersama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi teks laporan hasil observasi, di mana materi ini adalah salah satu materi yang ada di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Oke, sebelum saya melanjutkan terkait dengan teks laporan hasil observasi, terlebih dahulu saya akan memberikan sebuah penjelasannya. Teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Nah, jadi pengamatan atau bisa disebut observasi itu dilakukan oleh si pengamat dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui sebuah informasi yang ada. Nah, saat kalian melakukan sebuah observasi, kalian tidak terjun langsung ke lapangan, saya yakin kalian tidak akan mendapatkan sebuah data. Jadi kalian tuh harus terjun langsung ke lapangan agar data yang kalian dapatkan itu tidak bohong atau benar-benar ada data yang kalian dapatkan dari tempat atau lokasi yang kalian akan dijadikan sebuah observasi. Oke, selanjutnya informasi ini biasanya meliputi objek tentang keadaan alam, keadaan lingkungan juga bisa ya, keadaan hewan, tumbuhan, sosial, sebuah peristiwa, bahkan kesenian dan kebudayaan. Oke, lanjut. Adapun teks laporan hasil observasi ini bersifat informatif, komunikatif, dan objektif. Hal itu berarti isi teks laporan hasil observasi harus memberikan sebuah informasi yang mudah dipahami oleh pembaca. Setiap informasi yang didapat juga harus disajikan atau ditulis secara objektif dan sesuai fakta yang sebenarnya. Jadi sebuah teks laporan hasil observasi ini tidak boleh berisikan opini sang penulis serta dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, itulah terkait dengan gambaran atau pengertian teks laporan hasil observasi secara umum. Oke, sampai sini saya yakin kalian sudah paham dan mengerti terkait dengan penjelasan teks laporan hasil observasi. Nah, selanjutnya teks laporan hasil observasi ini juga memiliki sebuah ciri ya, atau ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Sebelum saya melanjutkan materi terkait dengan ciri-ciri teks laporan hasil observasi, saya akan memberikan contoh terlebih dahulu terkait dengan materi teks laporan hasil observasi ini. Semoga kalian itu bisa lebih memahami terkait dengan teks laporan hasil observasi ini. Silakan dipahami, disaksikan terkait dengan contoh yang akan saya berikan. Silakan menyaksikan contoh dari laporan hasil observasi.
Contohnya seperti selokan yang banyak sampah-sampah, otomatis selokan tidak lancar, dan banyak kuman seperti nyamuk itu akan menimbulkan banyak penyakit. Oleh karena itu, kita harus rajin membersihkannya. Jadi kita juga merasa nyaman. Itulah tanggapan Ibu mengenai pencemaran air. Penyebabnya adalah air cucian atau air deterjen yang dibuang melalui pipa ke selokan. Karena kita tinggal di perumahan, pasti ya penyebab pencemaran airnya karena bekas air cucian atau deterjen itu. Menurut Ibu itu saja Setelah kalian menyaksikan contoh dari laporan hasil observasi, mungkin kalian sudah memiliki gambaran ya terkait dengan teks laporan hasil observasi itu memiliki ciri-ciri yang seperti apa atau ciri-cirinya seperti apa. Oke, untuk materi terkait dengan ciri-ciri laporan hasil observasi kita akan bahas